Halo Sobat Hobiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini ya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merangkai relay sendiri untuk relay klakson. Seperti yang Anda ketahui ya, bulan Januari itu saya memasang klakson Denso yang tanpa relay, dan sekarang bulan Agustus tanpa menggunakan relay. Apakah akinya tekor? Ternyata aman, karena saya menggunakannya setiap hari ya, mulai Januari sampai Agustus itu saya gunakan setiap hari untuk kerja Surabaya Jombang ya. Aman itu tanpa relay. Tapi hari ini saya akan spesial bagi kalian yang tetap khawatir kalau nggak pakai relay, mungkin hatinya was-was ya. Saya akan menunjukkan caranya yang paling ringkes ya untuk pemasangan relay klakson. Pemasangan relay klakson itu gampang banget ya, cuma ya membutuhkan sedikit pengetahuan. Jika kalian sering melihat video-video saya mengenai relay untuk lampu tembak, harusnya sama prinsipnya. Yang dibutuhkan adalah sebuah relay 12 volt, boleh 30 ampere, boleh 40 ampere atau 80 ampere. Ini sebagai perbandingan ya. Saya sebelahnya juga punya relay, tapi agak beda ya dengan relay yang konvensional seperti ini. Ini relaynya 30 ampere. Yang membedakan adalah dia include langsung ada fuse atau sekringnya. Beda banget sama yang ini ya. Kalau ini tidak ada. Kalau menggunakan relay yang biasa, kalian harus menggunakan tambahan ini ya, fuse seperti ini. Bisa kalian cari di online ataupun di toko elektronik, bisa seperti itu. Tapi kalau ini nggak perlu tambahan fuse atau sekring ya. Saya akan menjelaskan kakinya harusnya berapa sih untuk klakson itu. Kakinya seharusnya adalah 4 saja cukup. Tetapi kalau untuk tipe relay yang saya beli ini, kakinya ternyata ada 5. Nanti yang kita pakai tetap satu ya. Yang 87A ini tidak akan saya pakai, jadi langsung ke 87. Kalau kalian pasang langsung di 87A, maka klaksonnya akan bunyi terus ya. Pertanyaannya lagi, kalau misalnya saya mempunyai relay kaki 5 yang konvensional seperti ini, apakah bisa dipakai? Bisa, yang penting 12 volt. Kalau untuk truk ya 24 volt. Terus kalian harus menyediakan kabel seperti ini. Ini bisa beli langsung ataupun bisa bikin sendiri juga gak ada masalah. Ini sekunnya M6 ya, untuk baut 10, ukuran 10. Dan sekun gepengnya ini adalah cari yang paling besar ukurannya. Gunanya kabel ini apa? Gunanya adalah untuk menyambungkan posisi klakson, kan ada 2. Jadi negatifnya disambungkan menggunakan kabel seperti ini. Terus sediakan kabel warna-warni terserah, mau satu warna atau 2 warna juga nggak ada masalah. Kabelnya ukurannya berapa? Yang saya gunakan ini ukurannya adalah 1,5 mili kabel bintik ya. Kalian menggunakan ukuran 2, 2,5, 3 nggak ada masalah. Kalau di bawah 1,5 gimana? Kalau kualitasnya bagus nggak ada masalah sih, tapi yang minim harus 1 atau 1,5 menurut saya, jangan di bawah itu ya. Kemudian siapkan 4 buah sekun gepeng ukuran paling besar. Kalau ini adalah untuk pelindung silikonnya sekun ini ya, akan dipasang di sebelah sini. Kira-kira jadi jadi komponen yang kita butuhkan untuk pemasangan relay klakson adalah seperti ini. Ini adalah klakson yang saya pasang di All New Xenia ya, klakson Denso tanpa relay. Dan kebetulan ya pas hari ini saya mau bikin konten, saya mengetahui bahwa plat ini putus sehingga ada klakson saya yang tergantung ya, seperti itu, copot ya. Kok pas ya momennya ya, jadi saya mengetahui, karena tidak setiap hari saya cek juga ya. Jadi oke, pas waktunya. Kita harus melonggarkan bempernya ini dulu ya, grill bempernya ini ya. Jadi untuk pemasangan di sekun gepeng ini jangan arahnya seperti ini ya, tapi dibalik dulu seperti ini. Untuk beberapa video saya sudah terus mengajarkan ya cara yang paling
efektif ya dengan manual seperti ini, tidak menggunakan tang rimpi. Jadi dikunci bagian tengahnya, agak ngeblur ya videonya ya. Terus ini baru dibalik ke belakang seperti ini, baru dikunci. Ini pasti kuat banget, nggak mungkin lepas ya. Anda tarik ini nggak mungkin lepas. Dan kita berikan silikon pelindung, udah selesai. Ini nggak perlu dipotong dulu ya, karena setiap mobil beda-beda. Kalau saya sih belinya sekitar 1 meteran ini ya, harusnya cukup sih, harusnya. Satu sudah selesai warna hitam, terus saya akan bikin untuk warna yang merah dulu ya. Selesai, gampang banget loh kalau sudah tahu caranya itu, dan rapi seperti ini. Kenapa harus bikin 4 kabel ya? Satunya ke 87 30, terus ke 85, terus ke 86 ya. Apakah setiap klakson itu perlu nggak sih ditambah relay ya? Ya, kalau Anda menggunakan klakson itu pada waktu posisi jalan sih menurut saya nggak masalah ya. Tapi kok dalam posisi Anda tidak jalan terus Anda balbel-balbel ya, akhirnya tekor. Tapi siapa sih orang yang melakukan hal itu sebetulnya? Pertanyaannya kan cukup sederhana ya. Masa ada orang yang iseng tuh, selalu lupa kan saya, ada orang yang iseng itu balbel-balbel pada waktu mesin itu mati, kan ya enggak lah. Tapi kalau mau dikasih ya jauh lebih bagus. Udah selesai. Kalau kalian sudah terbiasa ya cepet ya, nggak perlu ke tukang. Tapi kalau kalian ke tukang nggak ada masalah juga ya. Kalau kalian mau belajar sendiri ya oke, contoh aja saya seperti ini. Ini posisinya 87, 87A, 85, 30, 86. Kebiasaan saya ya. Kalau 86 itu selalu saya berikan negatif ya, kebiasaan saya, dan ini harus negatif ya. Untuk 30-nya yang di bagian bawah ini menuju aki ya tadi ya, saya berikan warna merah seperti ini. Dan 87 Anda boleh pakai warna putih atau warna kuning, nggak ada masalah. Warna biru juga nggak ada masalah. Warna merah pun juga nggak ada masalah, tergantung kabel kalian. 85, oh ya 87 ini menuju ke mana itu, ke klakson ya, ke beban. Sedangkan 85 ini menuju ke saklarnya klakson bawaan mobil ya, yang 85 ini. Nah nanti ujungnya ini ya, bagian ujungnya ini, kalau yang menuju ke aki, negatif dan positifnya aki, kalian berikan sekun garpu seperti ini, sama ukurannya ya, M6 untuk baut 10. Sedangkan untuk yang ke saklar bawaan mobil pakai yang mil ya, sama ini sekun besar, sekun gepeng besar. Sedangkan yang menuju ke beban klakson, ujungnya ini berikan sekun female ya, karena bentuk klaksonnya kan seperti ini. Kalau punya saya seperti ini ya, jadi ada negatif ada positifnya. Kadang ada yang muncul cuma satu, itu berarti positif, negatifnya ikut ke bodinya klakson ya. Jadi kan masuknya ke seperti ini, dan ujungnya ini diberikan 2 cabang karena klaksonnya kalian 2 ya. Kebetulan saya sudah pernah bikin, karena yang tanpa relay kan tetap harus menggunakan soket-soket seperti ini ya. Jadi ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Nah yang ini langsung menuju ke saklar bawaan karena tanpa relay, ke saklar bawaannya mobil ya, klakson. Nah karena sekarang ini menggunakan relay, maka yang ini nanti di cabang 2 seperti ini ya, di cabang 2 seperti ini. Yang negatif tadi gunakan seperti ini bisa. Nah ini maksud saya tadi. Ini menuju ke
bodi boleh, ke aki juga enggak masalah. Sedangkan yang saklarnya ini itu sebetulnya posisinya sama dengan yang tadi ini, jika tanpa menggunakan relay ya, jika diberikan sekun yang male. Jadi gampang banget. Kalau kalian punya selongsong seperti ini ya kalian pasang juga lebih rapi. Kalau nggak punya nggak ada masalah sih. Ini murah banget ya, juga harganya relatif murah. Yang saya gunakan ukurannya adalah 1 cm. Ini kan sudah saya masukkan selongsong ya, tapi tidak perlu semuanya dimasukkan untuk kabel warna merah dan warna hitamnya, karena akan menuju ke aki. Jadi nanti tergantung peletakan kalian seberapa panjang selongsong ini diperlukan. Kalau ini saya memang pasang semuanya dulu, nanti akan saya ukur sesuai dengan kebutuhan di setiap mobil, itu beda. Untuk bagian ini saran saya ini amankan ya, karena ini kan menempel. Kalian penempatannya kemana? Kalau ke bodi ya lebih baik ini diamankan juga, karena sewaktu-waktu ini masih bisa untuk buka ya ini ya, atau copot untuk pelindungnya. Jadi menurut saya tetap mending diamankan. Ini juga saya ikat dengan kabel tis ya, supaya lebih rapi dan lebih kuat. Nah ini aja ya. Nah, kok ribet ya bikin sendiri? Ya bikin sendiri itu terkadang ya dibilang ribet ya, memang iya sih kalau menurut saya ya. Enak beli jadi ya, harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi beberapa orang tuh ya seneng mencoba sendiri ya, seperti saya gitu ya, seneng belajar untuk mencoba sendiri. Kalau sudah berhasil ya akan saya share ya, supaya kalian yang ingin mencoba sendiri juga bisa gitu ya. Ya aman ya, ini aman banget, sudah cukup bagi saya. Untuk kabel yang negatif ini, untuk ke klakson yang gandeng ini, kalau beli itu ya ukurannya pendek ya, padahal belum tentu bisa digunakan untuk semua mobil ya letak klaksonnya. Kalau di all new Xenia memang susah banget, sehingga saya bikin sendiri ya, agak panjang. Tapi kalau untuk di mobil-mobil yang seperti Ribbon, beli jadian gini bisa, cuma tetap agak mepet menurut saya. Lebih enak kalau kalian bikin sendiri lah. Ini gampang juga kok caranya ya. Jadi ini klakson yang saya pasang di all new Xenia ya. Saya memanfaatkan yang kabel yang lama ya, yang kabel negatif itu dipasang ke ground body ya. Nah ini di sini masangnya, karena kalau ke aki terlalu jauh. Dan ini di cabang 2 tadi ya yang saya bilang, kalau posisinya di atas ya yang satunya juga di atas, kalau posisinya di bawah yang satunya juga di bawah ya. Ini negatif dan positifnya bisa atas bawah, nggak ada masalah, yang penting sama pemasangannya. Karena saya kehabisan sekun ya, kehabisan sekun yang female ini untuk yang mencabang ke positifnya klakson dari 87, maka saya akan memanfaatkan yang lama aja. Ini kabel yang ada saya manfaatkan ya, jadi kalian nggak usah bingung nantinya. Tapi sebenarnya prinsipnya sama sih. Kalau di punya saya ya, karena peletakannya itu agak susah ya, memang di situ ya ribet banget. Sudah penuh ya, kalau Xenia ini sempit, maka saya letakkan di sini. Gak ada masalah soal peletakan, yang penting aman, nggak kena air aja. Dan saya keluarkan sedikit untuk kabel positif dan negatifnya, sudah saya berikan sekun seperti ini ya. Nanti tinggal dipasang di negatif dan di positifnya. Ini yang warna merah ya. Dan selongsongnya saya masukkan ke sela-selanya mobil, tergantung juga dari mobil kalian. Tadi itu warna putih kan menuju ke klakson ya, ke beban. Sedangkan yang kuning ini ke saklar dari bawaan mobil. Kalian bisa lihat saklarnya tuh ini soketnya female, jadi kalian harus membuat yang male ya.
Jadi yang kabel warna kuning itu yang saya akan pasang ke sini. Sedangkan yang putih ini kan harusnya cabangnya 2 ke positif klakson. Saya sudah pakai yang kabel sebelumnya, saya sambung-sambung aja. Sayang ya kalau nggak digunakan juga. Sekarang akan saya rakit ya. Sudah saya pasang di negatif aki untuk kabel warna hitamnya. Untuk yang positifnya dari 30 saya pasang ke positif aki. Tidak perlu menggunakan fuse atau sekring lagi karena relay saya sudah include dengan fuse. Ini 30 ampere ya, cukup. Kalau untuk klakson ini arahnya seperti ini masuknya ya, kalian bisa lihat. Ini saya kabel tis, saya juga kabel tis di sini. Ini masuk ke bagian sini. Kalau untuk all new Xenia nanti keluarnya seperti ini ya. Saya masih belum bisa merapikan ini ya, karena harus saya tekuk juga supaya masuk ke dalam. Jadi tampilannya nggak kayak gini, ini ya kurang bagus ya, estetikanya kurang. Yang saklar bawaan asli mobil ini diberikan sekun gepeng ya, dan ini sudah terlindungi semua dengan pelindung, jadi aman ya, pastikan aman, itu yang penting. Terus yang kabel putih tadi, ini kabel putih saya pakai sambungan kabel merah yang tadi ya sebelum pasang relay, dan ini sudah jadi juga ya. Pastikan semuanya oke. Kalau kurang yakin ya kalian isolasi lagi di sini ya supaya kuat. Ini yang negatif dari ke klakson dan ini positif yang ke klakson. Sekarang saya akan coba ya, apakah pemasangan relay saya ini berhasil ya, jalurnya benar. Saya akan coba. Ini yang pelan ya, nah, ini yang kerasnya sudah oke, nggak ada masalah. Pertanyaan berikutnya mungkin yang akan ditanyakan kalian, apakah beda suara sih antara pemasangan relay dengan tanpa relay? Kalau dari telinga saya ya enggak terlalu beda ya. Mungkin kalau ada alat desibelnya mungkin bisa, tapi saya enggak bisa membuktikan hal itu. Tapi yang pasti dengan relay itu beban saklarmu yang bawaan mobil itu akan lebih ringan kerjanya karena ada relay ya. Jadi yang sebelumnya itu terbebani dengan 1 klakson saja, ketika diganti dengan 2 klakson maka beban saklar bawaanmu kan akan semakin besar. Sekarang sudah digantikan dengan relay ini. Pemasangan relay di klakson mobil saya sudah berhasil. Dan kalau soal harganya bagi saya 11-12 ya, ketika kalian membeli langsung set relay untuk klakson. Hanya tergantung dari jenis relaynya, yang bermerek atau yang biasa itu beda harga. Tapi kalau soal total harga ya 11-12. Mending kalau kalian pingin praktis ya kalian beli aja set relay. Tapi kalau kalian pingin melakukannya sendiri, mempunyai pengalaman sendiri, silahkan lihat video saya. Semoga bermanfaat ya video saya kali ini mengenai tutorial pemasangan relay klakson. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.